Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di elemen yang pertama, yaitu seputar berpikir komputasional untuk mata pelajaran informatika di SMK Pusat Keunggulan kelas 10. Nah, di dalam elemen pertama, berpikir komputasional, ada submateri, salah satunya yang pertama adalah proposisi. Oke, di sini kita akan membahas proposisi, di mana proposisi ini sebenarnya sudah kita pelajari ya oleh Anda sekalian, baik dari SD ataupun SMP. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita cari tahu apa itu proposisi ya. Khususnya akan kita gunakan di logika atau di berpikir komputasional kita ini. Yang pertama, untuk pengertian proposisi itu sendiri merupakan sebuah pernyataan. Diulangi lagi ya. Jadi proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Jadi, Anda sekalian bisa menyebut proposisi juga dengan istilah pernyataan, baik untuk nilai kebenarannya benar atau salah dalam sebuah kalimat. Nah, istilah proposisi ini biasanya digunakan dalam analisis logika. Nah, yang akan kita gunakan di sini fungsi proposisinya adalah untuk analisis logika, di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat itu sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui apa itu proposisi, di sini kita langsung saja lihat ke contohnya ya agar kita paham. Misal di sini ada contoh proposisi. Pertama, SMK Negeri 9 Garut berada di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, jika kita analisis untuk logika analisisnya, untuk kebenaran kalimat di atas bernilai benar. Karena apa? Karena sesuai fakta ya. Lokasinya sudah sesuai di Garut dan provinsinya juga di Jawa Barat. Sedangkan untuk proposisi yang bernilai salah seperti berikut. Untuk nama sekolahnya sudah benar, tetapi untuk kabupatennya ini kurang benar dan provinsinya itu harusnya di Jawa Barat, ini di Jawa Tengah. Maka untuk kebenaran kalimatnya bernilai salah. Ini dua jenis bentuk proposisi yang bernilai benar atau salah. Dan Anda sekalian perlu dipahami bahwa proposisi itu biasanya berbentuk deklaratif. Nah, seperti ini ya. Jadi jarang sekali yang berbentuk pertanyaan atau berbentuk perintah. Oke, kita langsung saja. Untuk kebenaran proposisi, seperti yang sudah kita contohkan barusan, harus berkorespondensi dengan fakta atau berbarengan dengan fakta. Jadi kalau proposisi tidak berkorespondensi dengan fakta, maka proposisi tersebut salah ya, atau tidak sesuai dengan fakta, maka proposisi tersebut salah. Itu mengenai tentang proposisi. Lalu kita akan langsung ke unsur proposisi. Ada 4 unsur ya di dalam proposisi. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, yang ketiga ada kopula dan kuantor atau quantifier ya. Dimana untuk subjek dan predikat ini sebagai materi pokoknya. Untuk pembentukan kalimatnya seperti yang sudah biasa kita ucapkan. Dan untuk kopula atau kuantor ataupun quantifier ya, itu sebagai penyerta saja ya. Kopula di sini ada kata hubung, kuantor adalah kata sebelum kata benda. Nah, atau yang menyebutkan jumlah sebelum kata benda, itu bisa juga. Oke, itu untuk unsur di proposisi. Sekarang kita masuk ke kalimat-kalimat proposisi. Di sini jelaskan kembali bahwasanya untuk kalimat proposisi adalah sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat, seperti pada pengertian yang sudah kita sampaikan tadi.
Oke, yang pertama, yang kalimat proposisi itu kita tahu ya ada 4. Pertama ada subjek, yang kedua ada predikat, ada copula, dan quantifier. Kita buka untuk subjek. Misal penggunaan subjek di proposisi saya pergi. Misal dalam perintah seperti ini, meskipun belum utuh, namun di sini kita mengetahui bahwa subjeknya itu adalah saya. Karena ini menjelaskan siapa yang pergi. Nah, itu sebagai subjek. Ini sebagai materi utamanya. Kemudian yang kedua adalah predikat. Predikat, di mana dalam penggunaan predikat, jika dalam kalimat dua kata ini, predikatnya itu adalah pergi. Kalaupun ada lagi tambahannya pergi ke pasar, itu sama dengan predikat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada copula, kata hubung. Misal di sini kita ada kalimat saya pergi ke sekolah, maka yang dikatakan copulanya adalah penghubung. Kemana perginya? Ya ini, ke sekolah. Yaitu istilahnya kita menggunakan copula ya, atau kata hubung. Yang keempat, sebagai penyerta di dalam proposisi itu ada quantifier, atau kata sebelum kata benda. Misal di sini ada kalimat lagi. Saya pergi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Maka yang menjadi quantifiernya adalah mengendarai. Karena di sini sebelum kata bendanya ya, sepeda motor. Apa yang dipakainya? Yaitu dengan cara mengendarai sepeda motor, atau dengan cara apa? Ke sekolahnya. Itu sebagai quantifier. Nah, itu untuk kalimat-kalimat proposisi. Jadi ada 4 elemen di dalam pembentukan proposisi itu ya. Ada 2 sebagai materi utamanya, subjek dan predikat, dan 2 lagi sebagai penyerta, copula dan quantifier. Kemudian jika kita pecah lagi, sebenarnya proposisi itu banyak ya. Namun untuk di mata pelajaran informatika SMK, kita hanya 2 saja sebagai dasarnya. Yang pertama ada proposisi tunggal, di mana untuk proposisi tunggal ini contohnya seperti berikut, yang hanya terdiri dari satu pernyataan. Saya pergi ke sekolah. Subjeknya sudah jelas ini saya, kemudian predikatnya pergi ke sekolah. Ataupun mau dipecah ke dalam copulanya yang mana bisa ke ya, ataupun yang lainnya, quantifiernya bisa ditambahkan kembali. Itu dalam satu pernyataan. Maka disebut dengan proposisi tunggal. Next, selanjutnya adalah jenis kedua adalah proposisi majemuk. Dimana di sini majemuknya proposisi majemuk itu menjelaskan kemajemukan proposisi, yaitu gabungan antara anteseden dan konsekuen. Nah, anteseden itu apa? Jadi anteseden itu biasa disebut dengan premis. Premis itu pernyataan lah ya. Jadi satu pernyataan atau satu proposisi. Kemudian konsekuen disimpulkan. Jadi setelah digabungkan 2 proposisi tunggal, kemudian disimpulkan atau dikonsekuenkan. Oke, kita lihat ke contoh proposisi majemuk. Di sini misal kita buat antesedennya atau menggabungkan 2 proposisi dengan kata hubung yang tepatnya. Di sini ada proposisi yang pertama, kuda adalah kendaraan para ksatria zaman kerajaan. Ini proposisi pertama atau premis yang pertama. Yang kedua, ada kuda merupakan simbol kejayaan. Kemudian dihubungkan dengan kata hubung dan. Nah, ketika sudah seperti ini, maka dia sudah menjadi antiseden atau satu pernyataan yang awalnya 2 pernyataan atau 2 proposisi tunggal. Setelah diantecedenkan, maka untuk proposisi majemuk itu biasanya dikonsekuenkan atau disimpulkan menjadi kalimat seperti berikut. Kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Ada yang tidak usah digunakan kembali atau ada yang dihilangkan, yaitu subjek kedua dan copula kedua di proposisinya ya, di proposisi keduanya.
karena sudah terwakili juga dengan subjek yang utama yaitu kuda. Dan Anda sekalian juga bisa menilai mana yang kedengarannya enak ya untuk diucapkan antara anteseden dan konsekuen. Nah, itu contoh proposisi majemuk. Nah, setelah membahas materi yang singkat ini, tentunya rekan-rekan juga sudah mulai paham mengenai tentang apa itu proposisi hingga kedua contoh, baik proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Ada perbedaan-perbedaan dari dua proposisi ini ya. Sebenarnya untuk proposisi itu banyak ya. Namun di dalam informatika ini kita gunakan untuk proposisi yang dasar saja, tunggal dan majemuknya. Oke, selanjutnya Anda sekalian bisa melihat atau membuat latihan-latihan sendiri ya. Yang pertama, buat kalimat proposisi tunggal yang bernilai benar. Dua kalimat proposisi tunggal yang bernilai benar. Yang kedua, buat kalimat proposisi tunggal yang bernilai salah. Dan ketiga, silakan dicoba juga buat satu kalimat proposisi majemuk yang dikonsekuenkan ya. Tapi sebelumnya, supaya tidak bingung, diantesidenkan dulu atau digabungkan dua proposisi tunggalnya dengan kata hubung yang tepat ya. Baru dikonsekuenkan. Nah, itu untuk materi kita di proposisi ini. Untuk e-booknya dapat dibuka juga di Google Classroom-nya ya, dan dibaca-baca hingga lengkapnya. Untuk penjelasan selengkapnya kita akan laksanakan di pembelajaran tatap muka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar, jangan menyerah dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.